Berkah dalam, berkat Tuhan untuk kita semua. Halo, para penonton YouTube Romo Dito SCY, salam sehat untuk kita semua. Nah, dalam video kali ini, saya akan menunjukkan setidaknya ada 7 doa yang dilakukan oleh seorang imam ketika merayakan Ekaristi. Doa yang didoakan oleh seorang imam secara pribadi pada saat ia merayakan Ekaristi. Yang jelas, dari sudut pandang pribadi saya, tidak semua umat mengetahui bahwa ternyata seorang imam itu ketika merayakan Ekaristi, ada doa-doa pribadi, ada doa-doa yang didaraskan atau dikatakan dalam hati pada saat merayakan Ekaristi. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah menonton video-video yang saya bagikan sehingga mendukung channel ini bisa berkembang. Nah, tentu para penonton YouTube Romo Dito SCY penasaran kan? Apa saja 7 doa yang didoakan oleh seorang imam secara pribadi saat merayakan Ekaristi? Simak dalam video ini sampai habis. Baik, pada saat merayakan Ekaristi, seorang imam itu dari ritus pembuka sampai ritus penutup, seorang imam itu akan mendoakan doa secara pribadi, setidaknya ada 7 doa yang dilakukan atau yang didoakan dalam hati. Doa itu adalah, yakni yang pertama, sebelum membacakan Injil. Nah, biasanya sebelum membacakan Injil, seorang imam sesudah mengisi pendupaan jika ada, dan memberkatinya, seorang imam itu akan menundukkan kepala dengan hormat ke hadapan altar dan berkata dalam hati begini, Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku, supaya aku dapat mewartakan Injil sabdamu, Injil sucimu dengan pantas. Nah, baru kemudian imam itu akan menuju ke mimbar dan berkata, Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesudah membacakan Injil. Nah, sesudah membacakan Injil, diakon atau imam akan berseru begini, demikianlah sabda Tuhan, dan dijawab oleh umat, terpujilah Kristus. Nah, setelah umat menjawab terpujilah Kristus, seorang imam akan mencium buku evangeliarium sambil berkata dalam hati, semoga karena pembacaan Injil dosa-dosa kami dihapus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada liturgi persiapan persembahan. Dalam liturgi Ekaristi persiapan persembahan, seorang imam itu akan berdoa dengan suara lembut 2 kali dan berdoa dalam hati sebanyak 3 kali. Apa saja? Baik, yang pertama, seorang imam itu akan berdoa dengan suara lembut bila ada nyanyian persembahan dengan mendoakan 2 doa. Tetapi kalau ada nyanyian persembahan, maka seorang imam akan mendoakan secara lantang 2 doa ini. Yang pertama, ketika seorang imam mengambil patena dengan roti di atasnya, lalu mengangkatnya sedikit sambil berkata, terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Lalu akan dijawab oleh umat, terpujilah Allah selama-lamanya.
Yang kedua, yakni ketika seorang imam memegang piala yang berisi air dan anggur, dan dengan kedua tangannya ia mengangkatnya sedikit di atas altar sambil berkata, "Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani." Lalu kalau tidak ada nyanyian persembahan, umat akan menjawab dengan lantang, "Terpujilah Allah selama-lamanya." Nah, ini dua doa yang didoakan secara lembut oleh seorang imam jika tidak ada nyanyian persembahan. Yang kedua, seorang imam akan berdoa dalam hati sebanyak 3 kali dalam liturgi persiapan persembahan. Apa saja? Yang pertama, ketika imam menuangkan anggur dan sedikit air ke dalam piala. Nah, pada bagian ini, seorang imam akan berdoa dalam hati dengan berkata, "Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami." Itu doa yang didoakan dalam hati yang pertama dalam persiapan persembahan. Yang kedua, setelah meletakkan piala di atas korporale. Nah, seorang imam itu akan berdoa dalam hati selanjutnya adalah ketika seorang imam sudah meletakkan piala dan sambil membungkuk hikmat dan berdoa, "Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu." Kemudian doa yang selanjutnya itu ketika seorang imam membasuh tangan setelah bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi sudah disiapkan. Nah, dalam bagian ini seorang imam akan berdiri di sisi altar dan membasuh tangannya dengan air yang sudah dibawakan oleh misdinar atau air yang sudah disiapkan di meja altar. Dan imam ini akan berdoa demikian, "Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku." Nah, ini Bapak Ibu dan para penonton YouTube Romo Dito SCY berkaitan dengan doa yang didoakan oleh seorang imam dalam persiapan persembahan. Yang keempat, pada ritus komuni pada saat pemecahan roti. Pada bagian ini, yakni pada ritus komuni, pada saat seorang imam mengambil hosti, memecahkan roti itu menjadi 3 bagian. Maksudnya begini, roti yang masih utuh tadi dipecah menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian 1 bagian itu akan dipecah kecil. Kemudian yang 1 bagian itu dimasukkan ke dalam piala yang berisi dengan darah Kristus. Maka seorang imam akan berkata dalam hati, "Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya." Nah, ini doa yang diucapkan oleh seorang imam pada ritus komuni pada saat pemecahan roti. Yang kelima, pada persiapan komuni. Doa ini diucapkan oleh seorang imam dalam hati tepat sesudah lagu Anak Domba Allah selesai dinyanyikan. Maka seorang imam akan berlutut di belakang altar dan akan berdoa dalam hati begini, "Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripadamu." Atau ada satu doa lagi, "Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku,
tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Ini doa yang kelima. Doa yang keenam, pada saat komuni. Doa ini diucapkan oleh seorang imam dalam hati, tepat sesudah imam mengambil hosti dan mengangkatnya sedikit di atas piala itu. Lalu seorang imam akan menyantap tubuh dan darah Kristus untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain adalah ketika seorang imam itu akan menyambut tubuh dan darah Kristus untuk dirinya sendiri. Nah, pada bagian komuni ini ada dua doa yang didoakan dalam hati. Yakni yang pertama, ketika seorang imam hendak menyantap tubuh Kristus dan akan berkata dalam hati, semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Nah, kemudian selanjutnya, yakni ketika seorang imam hendak meminum darah Kristus, ia akan berkata dalam hati, semoga darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Nah, setelah seorang imam itu menyambut tubuh dan darah Kristus untuk dirinya sendiri, ia akan menghampiri para penerima komuni untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, akan menyambut satu rupa. Ya. Kemudian yang ketujuh, doa yang ketujuh yakni ketika seorang imam membersihkan piala. Biasanya kan sesudah selesai pembagian komuni, seorang imam itu atau diakon atau akolit itu akan membersihkan patena di atas piala dan juga piala itu sendiri sambil berdoa dalam hati. Ada doanya. Yakni doanya adalah, Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus yang kami santap ini kami pahami dengan pikiran yang murni. Dan kiranya anugerah saat ini menjadi kesembuhan bagi kami untuk selamanya. Ini doa-doa yang didoakan oleh seorang imam dalam hati secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, para penonton YouTube Romo Dito SCY, demikian beberapa hal yang dapat saya bagikan kepada Anda semua berkaitan 7 doa yang didoakan dalam hati oleh seorang imam yang dilakukan pada saat merayakan Ekaristi. Semoga membantu Anda semua sehingga menjadi tahu beberapa doa yang didoakan oleh seorang imam pada saat merayakan Ekaristi. Dan pada akhirnya kita pun juga bersama-sama ketika merayakan Ekaristi, bersama-sama mengusahakan situasi yang penuh hikmat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung terus kanal YouTube ini dengan menonton video-video yang sudah ada dan video-video yang saya bagikan, sehingga boleh berkembang dan berguna untuk pemahaman iman kita. Dalam masa pandemi ini, semoga yang sakit senantiasa semangat dan sehat. Yang sehat, jangan terlena. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.